Oke, belum bisa dimonitor. Ibu Yulita Wauran. Halo Ibu. Iya, Oh, silakan Ibu, karena Bapak Yusuf oke. tidak monitor. Ya. Terima kasih untuk kesempatan. Hanya sekedar sharing saja ya Pak untuk yang mengenai RPP dan tupoksi kita sebagai guru ya. Saya memang untuk yang sekarang sistem Merdeka Belajar ini saya memang sangat senang karena memang dari pengalaman saya mengajar banyak kali kami memang realitanya guru itu dituntut menyiapkan administrasi yang banyak, kemudian setiap pengawas juga itu memiliki penilaian masing-masing, ada yang eh, memeriksa sampai sebegitu detailnya dari langkah awal sampai langkah akhir. Nah, saya banyak kali kedapatan Pak di situ. Saya memang tidak menyertakan atau tidak menuliskan langkah-langkah, tapi saya jelaskan ke Bapak dan Ibu pengawas ketika memeriksa bahwa eh, langkah-langkah itu saya terapkan, tetapi tidak saya tuliskan di di RPP, tetapi itu saya terapkan. Misalnya ketika siswa mengamati, ketika saya sudah menerapkan itu, saya rasa itu tidak perlu lagi dituliskan untuk menghemat. Karena kita juga kan ada gerakan untuk less paper. Ya di sekolah saya ada yang less paper itu, ada gerakan seperti itu. Tapi memang ada pengawas yang setuju, ada juga yang memang harus menerapkan karena itu katanya sudah aturan. Nah, kemudian Bapak, saya pernah didapati di kelas ketika disupervisi, kemudian di RPP saya itu saya ada model pembelajaran, kemudian ketika saya disupervisi model pembelajarannya lain. Saya mengajak anak-anak itu untuk belajar di luar ruangan. Nah, karena itu memang materinya sesuai. Tetapi saya waktu itu posisinya ketika dinilai mendapat nilai yang ya istilahnya kurang memuaskan untuk saya. Karena katanya itu saya menerapkan itu tidak sesuai RPP. Tetapi saya waktu itu sedikit berargumen dengan ibu pengawas saya bilang kalau bagi saya sebagai seorang guru, saya tidak tahu dengan guru-guru yang lain. Mengajar itu intinya bagi saya itu yang penting tujuan pembelajarannya tercapai, Pak. Dengan metode apa, dengan Ibu maaf ke mute, Ibu. Ibu maaf ke mute. begini Pak, oke, saya lanjutkan ya. Begini Pak, intinya saya begini, saya melakukan pembelajaran itu yang penting satu buat saya, bahwa tujuan pembelajaran saya itu tercapai, ya dalam RPP itu tercapai. Tidak tahu model RPP-nya seperti apa, ketika juga diterapkan berbeda, karena kan seringkali kan ketika kita merancang sebelum eh, tatap muka, tapi ketika dalam penerapannya saya mendapat ide, saya berinovasi, lebih bagus saya belajar di luar misalnya, mengamati mengganti model pembelajaran. Kadang-kala itu terpikir ketika RPP-nya sudah dibuat, Pak. Nah, itu dianggap salah oleh pengawas saya. Tetapi saya menjelaskan bahwa kalau menurut saya pribadi sebagai seorang guru, saya tidak tahu dengan yang lain, entah model pembelajaran apa yang saya pakai itu, seperti apa pengelolaan pembelajaran saya, yang penting tujuan pembelajaran saya itu tercapai. Kemudian yang penting juga dalam eh, dalam RPP saya itu termuat 3 hal, yaitu tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah walaupun tidak sesuai memang yang saya tuliskan di RPP, tetapi itu ada yang saya lakukan tapi tidak saya tuliskan, tetapi dilakukan, dan evaluasi, asesmennya ada. Nah, memang ada pro dan kontra karena juga saya bagian kurikulum, Pak. Jadi ada sedikit menyentil ke profesi tugas tambahan saya. Loh, kok ini makasih kurikulumnya yang kayak gini. Tapi saya selalu eh, apa eh, hanya menekankan seperti ada ungkapan kan, banyak jalan menuju Roma. Jadi apapun yang kita gunakan, selama itu tujuan pembelajaran itu tercapai, saya kira itu tidak masalah. Makanya sekarang saya sangat-sangat senang dengan Mas Menteri ini merdeka belajar. Jadi betul-betul merdeka menerapkan apa yang menurut kita nyaman, menurut kita berdasarkan kreativitas, tetapi harus sesuai dengan
prosedurnya, harus sesuai dengan aturan, jangan melampaui aturan. Jadi itu saja Pak. Menurut saya kalau saya itu jadi seorang guru itu, saya lebih senang ke sayanya sendiri. Bagaimana saya mengelola, tetapi tetap berdasarkan dengan aturan yang sudah ditetapkan. Itu saja Pak. Terima kasih. Oke, Langsung Pak ya. Eri, Iya. sebentar Pak Eri. Ini karena ada dua menurut saya Pak Eri. Satu, pemahaman supervisor dinas beda dengan guru, lalu improvisasi, tetapi juga ada soal keseragaman bahwa mungkin Nadim juga menyampaikan, Mas Nadim, soal kebinekaan global nanti setelah Pak Eri, Mas Hendi. Silakan Pak Eri, pemahaman yang Ya. berbeda ini. Bu Yulita Wauran, Bu Yulita Wauran, gitu ya. Iya. Bu, terima kasih banyak. Satu hal yang saya garis bawahi harus sesuai dengan aturan. Saya tambahin harus sesuai dengan aturan dan keilmuan. Bu dan semuanya, saya senang Ibu berani seperti itu, tetapi ada bagian di mana boleh ya saya share ya, saya coba gini-gini. Pembelajaran itu didesain, Bu. Direncanakan. Saya mengatakan yang di awal tadi bahwa kita harus berani dengan apa yang kita lakukan, kita buat asal kita mempunyai landasan yang kuat. Terus kemudian pembelajaran itu didesain instruksional. Kita mendesain anak-anak kita mau menjadi apa, dimulai dari kurikulum sampai ke pembelajarannya. Jadi, kalau itu tidak didesain, arah kita tidak akan jelas, Bu. Nah, pada saat kita sudah menginternalisasi semua, it's okay, nggak masalah. Tadi catatan saya seperti itu ya. Jangan kemudian diambil bahwa tidak membuat RPP, tidak mendesain pembelajaran, toh kita sudah merdeka. Merdeka belajar dan sebagainya. Ingat, nanti di kepala sekolah saya sudah menyampaikan bahwa pembelajaran itu didesain. Kita yang mendesain pembelajaran dan perencanaan itu harus ada di setiap langkah kita. Perencanaan, kemudian implementasi di kelas dan kemudian mengacu pada ilmu desain instruksional yang sudah ada. Begitu, Bu. Jadi mari kita pahami bersama, kalau kita mau meningkatkan pembelajaran kita ya harus didesain. Dengan apa? Dengan desain instruksional, dengan desain pembelajaran. Modelnya ada banyak. Kemudian yang kita pakai kemarin model Assure, ASSURE. Desain itu, dan itu di riset saya melakukan pretest, post-test, pretest, post-test, dan pretest, post-test, control group design. Kelas yang tidak kami beri perlakuan dengan desain instruksional yang kami buat, itu nilainya juga tidak baik. Kelas yang kami intervensi, kami beri perlakuan dengan desain pembelajaran tersebut, hasilnya baik. Itu artinya apa? Pada saat kita melakukan merencanakan pembelajaran dan mendesain itu, hasilnya pasti akan menjadi lebih baik, Bu. Begitu, Bu Yulita Wauran. Merdeka, tetapi bagian-bagian yang memang harus benar ya harus benar, Bu. Gitu. Kalau kita nggak membuat apa-apa, kemudian kita masuk kelas, kita tahu tujuan pembelajarannya, ya. Tapi kita belum menginternalisasi sebagai seorang guru, memasukkan ini semua di sini, kita akan ngawur di dalam melakukan pembelajaran. Pasti akan ngawur. Bagian di mana Ibu tadi pada saat model pembelajarannya tidak sesuai dengan yang ada di RPP,
Kalau saya pengawasnya, saya tidak akan menyalahkan Ibu. Karena perencanaan yang sudah saya buat, di lapangan ada perubahan perilaku, ada perubahan ini, dan itu harus dicatat di RPP, kenapa berubah, alasannya apa, dan sebagainya. Itu menjadi catatan kita sebagai guru. Bagi saya sih oke, untuk berubah di tengah jalan. Tetapi bahwa perencanaan itu penting. Terus kemudian di sini kita tidak sedang melakukan penyamaan RPP di POP ya. Tetapi esensi dari desain instruksional ini yang kita sampaikan. Memang kita belum membahas itu karena kemarin ada pengembangan kurikulum dan evaluasi kurikulum nampaknya jauh lebih urgent. Nah, di RPP ini muncul di sekarang. Kita tidak sedang melakukan kesamaan atau standar RPP di POP, RPP Luber itu seperti apa? Enggak. Silakan Buder, Suster, Bapak, Ibu semua membuat masing-masing. Gitu. Berdasarkan dari keilmuan desain instruksional. Begitu, kira-kira begitu. Jadi kalau saya diminta untuk membuat template untuk RPP-nya, ya ngapain gitu? Ngapain ada POP yang Merdeka Belajar, kemudian literasi unggul, dan kita berkarakter, bertanggung jawab terhadap anak didik kita. Begitu, Buder, Suster, Bapak, Ibu. Baik, terima kasih penegasannya Pak Heri ya. Jadi memang sudah ditegaskan Pak Heri, di POP ini tidak sedang menyeragamkan RPP ya, Pak Heri ya. Ini saya bacakan dari Bu Trisnawati menyampaikan juga sepaham dengan Pak Heri, Merdeka Belajar yang saya pahami memiliki kebebasan dalam berinovasi dan bertindak dalam proses belajar mengajar, tetapi dalam prosesnya tersebut harus ada perencanaan. Ini saya hanya membaca dari Bu Trisnawati. Terima kasih. Mas Hendi mau menambahkan ini soal keseragaman dan kebinekaan. Ya, ini soal, halo? Ya, masuk. Oh, masuk ya. Saya mau menambahkan D untuk Pak Heri. Kami kalau manggil Pak Heri itu D karena lebih tua, yang dituakan. Untuk pertanyaan-pertanyaan tentang dua pertanyaan tadi mengenai RPP dan Merdeka Belajar, kita harus menekankan bahwa Merdeka Belajar ini bukan semata-mata bebas dari ya pembuatan RPP, bebas dari ini, terus bebas dari itu. Tetapi guru dan sekolah bebas untuk menjadi arsitek, menjadi sutradara, sekaligus manajer di sekolah maupun di kelas. Ini yang penekanannya ya secara moralitas keguruan. Lalu yang kedua, kita juga harus ingat dalam Sisdiknas, undang-undang kita, itu kan pembelajaran itu harus yang pertama adalah terencana, terstruktur, dan berkesinambungan. Jadi pembuatan RPP juga perlu untuk mengantisipasi kita tidak hanya kita belajar hari ini dan di sini saja, tetapi berkesinambungannya seperti apa untuk mendidik peserta didik kita. Kita juga perlu belajar pula untuk supaya nanti jatuhnya RPP itu seperti yang dikatakan Pak Heri tadi tidak jatuh pada administrasi belaka. Ini kisah nyata yang salah satu teman saya bercerita, salah satu guru SD yang sekarang menjadi salah satu guru di Domenico Savio, itu bercerita waktu dulu menjadi guru SD, itu sudah merancang RPP berlembar-lembar ya toh. Merancang RPP berlembar-lembar sampai sekolah itu hanya sibuk sebagai guru hanya sibuk mengurusi anak peserta didiknya yang berak di kelas. Jadi semua RPP yang disebut itu ya berlebar-lebar itu hanya karena satu kelas itu jadi buyar semua agenda keguruannya. Tetapi dia juga pandai karena tidak berhenti di situ saja, tetapi menjadikan
pengalaman ini sebagai pengalaman belajar. Strukturnya bagaimana, perencanaannya seperti apa, strukturnya seperti ini sudah jelas, tetapi kontekstualisasi di lapangan itu kadang-kadang bisa ada apa ya? Ada masalah, ada ide lain yang menurut teman atau menurut Bapak Ibu itu lebih pas kalau di sini seperti ini kan, karena melihat kelesuan kelesuan dari peserta didik kita sebagai sutradara, kita banyak mengatur aktor-aktor kita atau mengatur kondisi kelas kita menentukan langkah dan itu ada tercatatnya. Ini ada masalah ini, lalu besoknya seperti apa, berkesinambungannya seperti apa, itu diwujudkan lagi. Begitu. Halo, terima kasih, begitu saja. Baik, terima kasih Mas Edi. Berarti hanya mau menandaskan bahwa RPP yang 1 lembar itu tidak ada bentuk yang baku, tetapi di dalamnya harus termuat tujuan, langkah-langkah dan evaluasi, begitu mungkin Pak ya? Ya, kalau dari negara, dari surat edaran Menteri seperti itu. Dan pada saat itu sudah tercantum di dalam RPP, ya kita sudah memenuhi syarat di situ. Kalau misalnya dengan RPP yang saya share tadi Pak, ketepatan di belakangnya itu ada 1 lembar lagi tentang evaluasi, yaitu tentang soal yang akan kita sajikan dalam asesmen, kemudian penilaian sikap anak-anak, di sana anak yang merespon cepat, mungkin seperti itu evaluasi yang dimaksudkan Pak. Ibu pernah share di mana Bu ya? Yang tadi saya share Pak. Tadi tadi nggak kelihatan, tadi terputus. Yang bawah. Iya, karena terpental tadi Pak, yang di belakangnya maksudnya. Nah, saya tidak tahu bentuk evaluasinya dan bentuk, mungkin bisa di-share di Google Classroom Bu, nanti coba. Karena kan indikatornya dan tujuan pembelajarannya saya juga tidak tahu tadi. Nah, itu juga penting antara tujuan pembelajar, indikator pencapaian kompetensi, dan soal evaluasinya, kognitifnya itu nyambung atau tidak. Tujuannya A, tetapi di soalnya itu B, misalkan gitu. Itu banyak sekali terjadi seperti itu. Gitu. Iya, Pak. Terima kasih. Tujuannya agar siswa mampu menganalisis ini dan sebagainya. Tetapi soalnya sebutkan ini kan nggak nyambung di situ. Tujuannya menganalisis, tapi soalnya sebutkan. Saya perlu tahu itunya Bu, apa RPP Ibu. Di-share di Google Classroom aja Bu, nggak apa-apa. Nanti saya lihatnya. Ini tampaknya perlu penegasan kembali Pak Heri, karena ini masih ada beberapa di chat itu minta di-share sekarang kalau bisa nggak apa-apa. Minta format. Sudah Pak Adi, cukup Pak. Ya, ini mohon maaf Pak Heri. Bisa monitor suara saya Pak Heri? Halo Pak Heri, bisa monitor suara saya? Halo, halo Pak Heri. Ya. Halo. Karena ini penting. Halo, bisa mendengar suara saya Pak Heri? Bisa. Oke, ini kepencet ini loh. Saya juga bingung loh, ini kok nggak ada suaranya. Saya cari-cari ternyata ada tombol ini. Ya, mohon maaf Pak Heri, saya harus menegaskan, mohon tidak mainan yang lain kecuali fokus pada instruktur. Itu audio robot. Maaf Bu Yulita ya, kadang Pak Heri suka mainan yang lain itu. Begini Pak Heri. Ini masih ada, jadi perlu penegasan karena masih ada yang minta format RPP. Lalu ada contoh share contoh RPP yang 1 lembar. Padahal sudah ditegaskan Merdeka Belajar, Merdeka membuat RPP, kita harus ya. Itu tolong ditegaskan Pak Eri supaya ini kalau enggak ditegaskan nanti akan begini terus. Ya, nanti ini ya sekarang saya share macam-macam. Kemarin kelihatannya sudah
saya share ada 3 macam RPP, silakan mau mencontoh yang mana, silakan mau bagaimana. Begitu saya share sekarang deh di Google Classroom. Kemarin sudah. Oh, di Google Classroom ya, Pak Eri, Ya, bukan di sini ya. Baik, nanti silakan enggak. para instruktur ke. Iya, nanti kami melihatnya Pak di sini. Baik, berikutnya kita menuju ke, saya monitor lagi Pak Yusuf Tulak, apakah bisa monitor suara saya? Karena tadi yang raise hand pertama. Bapak Yusuf Tulak. Oh, enggak juga. Bapak Freddy Roy, silahkan Bapak Freddy. Baik Pak, Oh, silahkan. terima kasih atas waktunya. Yang mau saya diskusikan Pak, mungkin sama Pak Hendi atau Bruder Warto, kita di sini, di yayasan kita, Pematang Siantar, dari pelindung yayasan. Yang mau saya tanyakan, itu ada beberapa poin yang dikeluarkan yayasan atau yang digodok oleh yayasan yang menjadi tolak ukur yang akan dilakukan unit-unit di bawah naungan yayasan. Untuk menyusun sebuah kurikulum, apakah ini harus kita masukkan juga atau bolehkah hal yang dikeluarkan yayasan itu kita kembangkan lagi, atau karena menurut saya kalau poin-poin yang diberikan yayasan terhadap kami unit sudah terlalu banyak poinnya yang harus dilakukan Pak. Apakah itu bisa kami adopsi atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Silakan langsung ke Mas Hendi, karena ini berkaitan dengan core value dan budaya, lalu nanti mungkin Budi Warto menambahkan. Pak, siapa tadi? Yang Roy. Bapak Freddy Pak. Oh ya, Pak Freddy. Ya, terima kasih Pak Freddy. Yayasan Pematang Siantar, apa Pak namanya Pak? Yayasan apa? Santo Yosep Pak. Yayasan, oh ya. Yosef. Lalu nilai-nilai yang dibawa oleh, yang diminta oleh yayasan untuk ditanamkan, apa saja kalau boleh tahu? Tadi ada yang banyak sekali itu. Nilai-nilainya apa Pak? Halo? Pak Freddy? Saya buka ya. Oh ya, mau mencari dulu ya. Iya. Yang di workshopkan kemarin Pak, kan contoh Santo Yosep itu beriman. Maka cara menanamkannya, siswa dibiasakan untuk tetap berdoa dan beribadat. Dan berikutnya dan selanjutnya Pak, begitu yang ada di poin-poin workshop ini Pak. Termasuk juga bahwa Santo Yosep itu adalah orang yang bertanggung jawab. Jadi, adapun yang harus dilakukan di unit, siswa harus mampu datang ke sekolah dengan cepat dan tepat waktu, mampu melaksanakan piket dan segala macamnya Pak. Dan ada beberapa poin yang ulet juga begitu Pak, ulet atau pekerja keras, mampu belajar giat dan tekun, mampu aktif dalam melaksanakan KBM dan seterusnya. Dan begitu kira-kira Pak. Oh ya, terima kasih Pak Freddy. Ya, sudah terlihat gambarannya. Nanti setelah saya bisa diteruskan Bu Derwarto dan Pak Heri, karena kemarin kita ngomong dengan instruktur, ngobrol-ngobrol dengan instruktur untuk membahas soal ini. Nanti sedikit saja bagaimana menjelaskan ini menjadi kompetensi inti dan kompetensi dasar. Saya hanya mengulangi, kalau misalnya kita mau mengevaluasi nilai-nilai, kita harus ada, karena kita modelnya di sini diklat ini adalah penelaahan ilmiah ya Pak Freddy. Nanti tolong untuk menggali nilai-nilai inti atau mengimplementasikan nilai-nilai, kalau mau dievaluasi, gunakan lingkaran yang model program Luber itu Pak, model Luber itu. Model core value Luber yang kalau saya share screen boleh? Coba, kalau misalnya ada, masih ada. Saya coba ya.
Ini Pak, kalau mau kita mencoba mencari atau mengevaluasi, kita harus menggali lagi dari kontekstualitas Bapak di sekolah-sekolah Bapak. Jadi ada nilai-nilai yang perlu ditanamkan, kita mulai wawancara, penentuan subjek wawancara, entah itu dari alumni, para guru, atau pensiunan, atau apa gitu ya Pak, yang ada di situ. Lalu kita ada dokumen, studi dokumen, literasinya kita gali, guru-guru kita ajak bersama untuk mengumpulkan kisah-kisah dari entah itu dari sumber-sumber tertulis, dari tempat-tempat di mana sekolah itu berada, yang menegaskan sekolah-sekolah atau fakta pendirian sekolah. Begitu, lalu ada dokumentasi, ini kita dokumentasikan, kita refleksikan, agar nilai-nilai itu memang benar-benar membumi, Pak. Setelahnya baru kita buat outputnya. Outputnya mau kita tanamkan, misalnya ulet dari apa? Kita mau membuat apalah cerita-cerita pendek atau film atau apa yang berbicara soal keuletan dari Santo Yosef dan guru-guru lalu turun ke para siswa atau ke orang tua dan lain-lain. Lalu juga perlu kalau kita mau menambahkan karena kita ada dalam naungan yayasan, dalam hal ini stakeholder yang juga berupa berperan sebagai stakeholder kita perlu memvalidasi itu supaya ketaatan kita dalam hal ini ketaatan kita tetap terjaga. Gitu untuk bagaimana itu menambahkan, mengevaluasi nilai-nilai bisa menggunakan kajian ilmiah ini, dan sekali lagi kalau kita membuat kajian ilmiah itu kan bisa kita pertanggungjawabkan dan kita bisa mengekspresikan, mengaktualisasikan jawaban-jawaban kita. Begitu saja tambahan dari saya. Nanti Pak Heri bagaimana ini menjadi nilai-nilai itu menjadi KI dan KD, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Bisa kita share sekarang apa kita pending untuk bahan FGD. Mari Pak Heri, silakan. Kemarin kelihatannya sudah ya, yang ini contoh yang ini. Saya share. Mana tadi? Sudah kelihatan ya? Screen saya. Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Nah, ini kemarin sudah justru malah di diklat instruktur ini saya pertama kali menyampaikan ini kelihatannya. Nilai-nilai ini masuk di dalam menjadi KD yang kemarin sudah. Ini kan pemimpin yang melayani, topik kerendahan hati, aspeknya ini. Setelah nilai-nilai itu didapat dari satu kajian ilmiah, dari model core value yang ditemukan oleh Mas Hendy itu dipakai. Kemudian kita harus menuangkan di dalam kembali lagi ke kurikulum, pengembangan kurikulumnya masuk ke sini. Kompetensi dasarnya yang mau dicapai apa, tetapi bahwa harus diingat sikap ini yang menjadi bagian penting yang menjadi penilaian sikapnya juga angket sikap bukan kuantitatif itu. Saya nambahkan itu aja karena kemarin ini juga sudah ini nanti masuk ke FGD membahas lebih dalam juga nggak apa-apa, tapi untuk saat ini kiranya cukup ini. Kemarin sudah saya sampaikan. Ya begitu Pak Freddy, terima kasih karena ini akan kita gali lagi ketika kita FGD bagaimana itu didetailkan lagi. Itu sabar sebentar ya Pak. Tapi untuk evaluasi tentang nilai-nilai dan masuk ke dalam pembelajaran, kami kira dalam penjelasan kami ini sudah jelas. Begitu. Jadi penegasannya untuk Pak Freddy ini Mas Hendy ya, bahwa apa yang ditawarkan yayasan, apa yang disoundingkan oleh yayasan atau siapapun
itu tidak serta-merta harus langsung diterima ya. Artinya harus mulai dari penggalian, prosesnya harus begitu sampai menegaskan ulang dan memurnikan apakah memang itu yang memang menjadi nilai. Dan itu nanti yang akan menjadi didetailkan dalam seperti yang di-share Pak Heri, menjadi bagian dari kurikulum dan sebagainya. Gitu ya Mas India? Kalau menurut saya ya Pak, menurut saya ketika itu sudah ditetapkan oleh yayasan, kita perlu taat. Yang pertama perlu taat, asas ketaatan ini perlu. Karena apa ya? Karena pemangku kepentingan kita salah satunya adalah yayasan. Akan tetapi ketika ini dirasa untuk perlu dikembangkan, dikontekstualisasikan di daerah-daerah kita menggali ini dengan kajian-kajian ilmiah dan tidak terlepas dari nilai-nilai yang dihayati yang ada dalam yayasan kita. Makanya dalam literasi tadi, dalam kolom literasi kita studi dokumen-dokumen termasuk studi dokumen-dokumen apa yang dimiliki oleh yayasan, studi dokumen dari konstitusi-konstitusi milik misalnya milik Suster, milik Bruder, atau arah dasar keuskupan, bagaimana sejarah pendidikan itu, misi itu dihadapkan waktu itu dibawa oleh para misionaris untuk dalam tanda kutip untuk menyelamatkan masyarakat sekitar dari misalnya kebodohan, kemiskinan, buta huruf dan lain-lain. Begitu, karena ada misi-misi pembebasan saat itu. Begitu saja yang kalau penegasannya dari saya, yang pertama harus asas ketaatan perlu kita jaga. Yang kedua, kalau kita perlu mengkontekstualisasikan, karena memang harus mengkontekstualisasikan dalam pengembangan kurikulum, silakan nilai-nilai ini dikaji secara ilmiah tadi, dengan model core value Luber yang kami tawarkan. Terima kasih, Pak Adi. Artinya Pak, sebelum dimasukkan ke bentuk kurikulum KTSP, harus kita lakukan kajian ilmiah dulu dari yang diberikan yayasan itu, atau langsung saja dimasukkan karena nilai ketaatan tadi yang Bapak bilang? Kalau dirasa Bapak perlu untuk menambahkan, ya karena yang tahu konteksnya kan Bapak, karena nilai-nilai itu kan kadang bersifat universal, tapi satu demi satu untuk keutamaan-keutamaan, ya karena dalam nilai itu akan ada keutamaan-keutamaan Pak yang nanti menjadi kompetensi dasar itu. Ya keutamaan-keutamaan ini kan bisa berbeda-beda. Nah itu perlu penggalian-penggalian khusus. Kalau itu Bapak bisa melakukan kajian ilmiah untuk indikator-indikator apa yang hidup sebenarnya, yang hidup, yang telah hidup dan akan dihidupi. Kalau misalnya yang kedua, untuk penanaman nilai-nilai ini dirasa akan mengurangi satu atau menambahkan, justru mau menambahkan, itu kita gali secara ilmiah tadi. Begitu Pak Ferdi. Itu keleluasaan kepala sekolah dan guru-guru, stafnya, timnya untuk bagaimana mengevaluasi nilai-nilai ini. Maka dari itu yang pertama kita perlu mengevaluasi dulu. Ya, karena evaluasi itu penting. Evaluasi di mana sekolah Bapak membutuhkan untuk menggali lagi atau tidak, atau hanya meneruskan dari program atau nilai-nilai dari yayasan. Begitu Bapak. Jadi berilah rekomendasi-rekomendasi untuk dasar evaluasi. Ya, ya Pak Adi. Oke Pak. Baik, Bu Derwarto mau menambahkan, Bu Der? Terkait dengan kita itu kan akan mengembangkan sekolah. Kondisi sekolah kita itu kan pasti sudah memiliki kualitas-kualitas tertentu ya. Nah, maka yang disampaikan oleh Pak Hendi, Mas Hendi, terkait kita perlu melakukan evaluasi, itu kan kita harus membuat pilihan mana yang perlu kita dorong lebih kuat dan mana yang mungkin sedikit lebih ditahan
dari situ lalu kita lihat nilai-nilai core value dari yayasan atau tarekat atau apa itu, di mana yang perlu kita dorong lebih kuat dari nilai-nilai itu, sehingga tidak begitu saja kita masukkan. Ya, kalau sekolah saya itu dari sisi profesionalitas gurunya sudah bagus, ya mungkin itu agak dikurangi. Yang menjadi utama mungkin dari sisi nilai yang lain. Nah, ini terkait pilihan, ya. Maka bagian mana yang harus kita dorong, atau mungkin soal persaudaraannya, atau mungkin soal religiusnya kurang. Nah, itu Bapak Ibu harus mengambil pilihan-pilihan yang tepat, tidak sekedar semua nilai dimasukkan, ya pasti semua ya, tapi dalam menindaklanjuti mesti ada pilihan mana yang menjadi prioritas untuk sekolah saya. Sama-sama sekolah satu yayasan, bisa jadi berbeda antar sekolah di dalam memprioritaskan nilai itu. Itu harus ada kejujuran di dalam melakukan evaluasi diri. Begitu Pak Adi. Baik, terima kasih Bruder. Selanjutnya kepada Bapak Anton Sembiring, kami persilahkan. Bapak Anton Sembiring. Oke, terima kasih Pak Adi atas kesempatan yang diberikan. Tadinya saya mempunyai 2 pertanyaan, tapi satu sudah terjawab ya dengan sendirinya, karena sama juga pertanyaannya tentang nilai-nilai tadi. Sangat setuju tadi bahwa kendati yayasan itu, termasuk juga yayasan kami, sudah menetapkan nilai-nilai yang akan dihayati dan dihidupi oleh setiap unit di sekolah, di bawah naungan satu yayasan itu, tapi dia lagi-lagi dilihat kebutuhan akan unit itu masing-masing, sehingga nilai yang disorongkan itu atau nilai utamanya itu bisa beda-beda. Itu yang saya dapat tadi, dan itu sudah terjawab ya. Kemudian yang kedua, yang ini yang belum saya temukan sehingga membuat saya masih raise hand ya. Saya sangat tertarik dan masih penasaran dengan tema yang dibawakan oleh Bruder tadi. Dari kemarin memang sayang sekali ya sesinya Bruder tidak terlalu panjang, tapi ini bagian yang sangat penting dan tersulit saya kira di lingkungan sekolah. Nah, kenapa ini sangat sulit? Karena dia mencakup bagian yang kelihatan dan yang tak kelihatan. Tadi berulang-ulang dikatakan bagian hidden-nya, berarti ada yang tersembunyi, dan justru itu sangat menentukan ekosistem sekolah itu. Jadi saya ingin mengarah kepada ekosistem sekolah, ya. Sulit karena juga sangat minim sekali pelatihan-pelatihan dan pencerahan-pencerahan yang bisa dan mungkin kita dapatkan mengenai ekosistem sekolah. Ya biasa kita dapatkan itu mengenai diklat kurikulum, RPP seperti itu tadi, itu banyak berdatangan kepada kita. Tapi tentang ekosistem sekolah ini sangat minim dan kurang saya lihat, minimal yang saya ikuti seperti itu di tempat kami. Nah, yang mau saya tanyakan, karena ini adalah bagian yang penting di lingkungan sekolah, karena akan dirasakan oleh semua komponen dan elemen di sekolah, baik oleh peserta didik, guru, begitu juga dengan orang tua, siapa saja yang datang ke sekolah, ekosistem itulah yang langsung dinikmati dan dirasakan. Dari situlah kita diukur dan dinilai. Karena itu bagi saya membangun ekosistem itu sangat penting sekali di dalam lingkungan sekolah. Berhasil membangun ekosistem itu merupakan salah satu indikator keberhasilan juga di sekolah gitu. Nah, cuman saya belum dapat, dari tadi belum ada juga sekolah yang men-sharingkan bagaimana cara membangun ekosistem sekolah ini di tempat masing-masing, dan ini pasti akan ditanya juga sebagai struktur, kita akan ditanya bagaimana cara membangun ekosistem ini. Tadi saya ikuti memang dari Bruder, karena pertanyaan ini juga saya sampaikan kepada Bruder ya, Bruder, tentang membangun ekosistem sekolah ini. Supaya nanti kalaupun ada pertanyaan pada waktu kami sosialisasi atau ada pertemuan tentang membangun ekosistem sekolah, saya dengan gamblang dan jelas dan tegas bisa menyampaikan juga. Pertanyaan saya pertama, apakah ada salah satu sekolah model lah kita sebut ya bisa kita jadikan sebagai satu percontohan untuk membangun ekosistem sekolah ini?
Ya mungkin bisa diseringkan, mudah-mudahan dari situ kita bisa belajar banyak, kita bisa menyerap ya banyak dari sekolah itu. Ya mungkin di Jakarta atau Pengudi Luhur sendiri. Yang kedua, kira-kira langkah konkret apakah yang bisa kita lakukan untuk membangun ekosistem sekolah ini? Mengingat ini pasti menggerakkan semua elemen sekolah. Semakin banyak yang bergerak, ekosistemnya itu makin terbangun gitu dia. Jadi 2 pertanyaan itu saja, Bruder. Terima kasih, Bruder. Silakan Baik, langsung, Bruder. Langsung saya jawab. Ya, Pak, ekosistem itu kan macam-macam, Pak. Karena ada banyak faktor yang menyebabkan ekosistem sekolah itu dikatakan kondusif, dikatakan tidak kondusif. Misalnya, yang di sekolah yang banyak itu kan, misalnya siswa bermasalah, ya kan? Penanganan siswa bermasalah itu kan akan sangat mempengaruhi ekosistem di sekolah. Yang dimaksud siswa bermasalah itu, misalnya siswa yang nakal, atau aku boleh tanya Pak Anton, biar nanti langsung menjawab. Pak Anton punya persoalan apa terkait ekosistem, menangani membangun relasi dengan orang tua, menyangkut anak bermasalah, menyangkut KKM yang rendah, menyangkut kinerja guru. Boleh pilih contoh, Pak? Dua di antaranya lumayan rendah itu, Brother. Apa, Pak? Dua itu rendah itu. Ada dari 4 itu ada 2 di antaranya rendah. Pertama tentang kinerja guru, itu termasuk ya. Kemudian tentang kasus anak-anak. Oke. 2 itu yang paling rendah, Brother. Baik, kasus menangani anak bermasalah gitu ya, Pak? Iya, Brother. Ya, jadi Pak Anton akan membangun budaya mutu terkait penanganan siswa bermasalah. Nah, langkah yang harus dibuat, ini kan akan memperbaiki perilaku. Kalau perilakunya itu belum ada kesepakatan, kan harus dirumuskan bersama, ada tulisan bersama, dijalankan bersama. Nah, terus dibuat yang namanya prosedur sistem mutu penanganan anak bermasalah. Begitu. Ini ada seminar tersendiri, Pak, terkait dengan itu, ya. Ada seminar tersendiri, ya. Tak beri contoh. Penanganan prosedur sistem mutu penanganan siswa bermasalah. Nah, lalu di situ nanti kita harus merumuskan definisinya apa. Apa yang dimaksud siswa bermasalah? Bapak harus sepakat dulu. Ya, misalnya siswa bermasalah. Yang dimaksud siswa bermasalah adalah siswa yang misalnya apa ya, Pak? Berkelahi, merokok, bolos, itu ya, penanganan seperti itu. Penanganan siswa bermasalah. Lalu tujuan dirumuskan. Tujuan prosedur sistem mutu ini adalah 1, mencegah anak melakukan tindakan atau perilaku menyimpang. Yang kedua, guru-guru dapat menangani siswa masalah dengan cara yang benar. Langkahnya apa? 1, langkah-langkah prosedurnya. 1, dimulai dari anak misalnya. 1, adanya identifikasi anak bermasalah. Tidak boleh setiap peristiwa itu lalu dianggap anak itu bermasalah. Yang kedua, mencari bukti-bukti anak yang mengatakan, yang mendukung anak dikatakan masalah. Bukti itu apa? Lalu yang ketiga, memanggil anak yang diduga melakukan tindakan menyimpang. Bukti-bukti, lalu mengkomunikasikan kepada pihak terkait. 1, wali kelas. 2, orang tua. Nah, lalu yang berikutnya melakukan tindak lanjut. Nah, sehingga dengan membuat prosedur sistem mutu, dalam hal ini penanganan siswa bermasalah, sekolah, guru-guru punya cara yang sama bagaimana menangani anak bermasalah itu. Lalu budayanya sama. Kita bisa mempertanggungjawabkan setiap keputusan terkait siswa yang oleh sekolah dinyatakan bermasalah.
Nah, kalau nanti betul setelah kita mengumpulkan bukti-bukti itu anak dinyatakan masalah, nah tinggal kita bicara peraturan sekolah. Oh, ini aturannya sekolah terbukti, Anda anak ibu salah begini-begini. Sanksinya ini atau tindakannya ini, menyiram bunga, membersihkan kaca atau apa. Itu kan membangun budaya. Itu harus dibuat, Pak. Perilaku-perilaku yang sebaiknya dilakukan oleh guru itu harus dibuat. Namanya prosedur sistem mutu. Kalau guru itu menyangkut kinerja. Yang dimaksud kinerja itu adalah menyangkut perangkat pembelajaran atau menyangkut KKM, Pak? Menyangkut perangkat pembelajaran itu biasanya. Nah, menyangkut perangkat pembelajaran, maka harus ada prosedur sistem mutu pembuatan perangkat pembelajaran. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya adalah meningkatkan kinerja guru dalam hal penyusunan perangkat pembelajaran. Kan begitu. Langkahnya apa? Langkah pertama adalah sekolah melakukan sosialisasi terkait deadline pembuatan perangkat pembelajaran. Lalu yang itu urutannya masih bisa diganti. Yang kedua, sekolah menjelaskan perangkat pembelajaran yang harus dibuat. Yang ketiga, melakukan deadline-nya sudah, cara membuatnya sudah, lalu melakukan pengendalian pengumpulan perangkat pembelajaran pada selambat-lambatnya 3 hari sebelum deadline pengumpulan. Wakakurikulum mengingatkan kepada guru-guru agar terkait perangkat pembelajaran dan seterusnya seperti itu, Pak. Itu nanti budaya mutu itu akan terbangun. Tinggal sekali lagi persoalan yang menjadi persoalan di sekolah atau yang ingin dikembangkan di sekolah itu harus dirumuskan. Maka di depan tadi ada ide. Ya, ada ide. Nah, idenya apa? Oh, ini terkait ini dibuat prosedur sistem mutu, dibuat ini, dibuat itu. Nah, itu, Pak, ya. Itu butuh waktu tersendiri mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan peningkatan budaya mutu di sekolah. Ini harus begitu. Kalau hanya diangan-angan nggak bisa. 1 setahun ada 2, 3 yang nggak bagus. Mungkin begitu, Pak Adi, Pak Anton tadi. Oke, terima kasih, Bruder, atas pencerahannya. Baik, terima kasih, Bruder, Pak Anton Sembiring. Tapi justru saya malah bertanya-tanya nih dari pertanyaan Pak Anton Sembiring soal bagaimana adakah salah satu model bagaimana cara membangun ekosistem sekolah. Nah, sebenarnya kan kita bersama ini sedang mencari bagaimana membangun ekosistem sekolah. Kalau tidak salah begitu ya, Mas Hendi ya, Pak Eri ya. Lalu kalau sudah ketemu cara-caranya bagaimana, saya sebenarnya ingin mendengar, karena kita tukar-menukar hadiah, maka apa sih yang kita dapat selama seminggu ini? Jangan-jangan saya khawatir kalau selama ini malah justru masih kita di hari terakhir ini kita masih belum memiliki helikopter view untuk besok mau ngapain setelah kita mulai FGD itu tanggal 30. Tanggal 30 kita FGD yang pertama, lalu nanti jadwal sudah teratur. Kita mau ngapain di sana? Jangan sampai nanti di sana itu lalu kita masih membawa dalam kebingungan. Kita hanya terkungkung dalam satu komponen-komponen yang kecil, tapi kita lupa helikopter view-nya. Nah, harapan saya ini kita sharingnya begitu supaya kita terfokus besok FGD lalu sampai IHT itu kita sudah mantap, di tahun depan kita bisa melangkah. Kira-kira begitu. Ini saya beri kesempatan kepada Bapak